Mie instan sudah menjadi makanan andalan orang Indonesia. Mau buat sarapan, makan siang, nyemil, ataupun makan malam. Di tanggal tua ataupun tanggal muda. Di rumah, di tempat wisata, bahkan di alam terbuka sekalipun. Bahkan Indonesia menjadi peringkat 2 sebagai negara dengan konsumsi mie instan terbanyak di dunia. Dengan rata-rata sebanyak 14,54 miliar bungkus per tahun 2023. Gila banget. Jadi inilah kenikmatan mie instan, makanan kotor yang menjadi budaya Indonesia. Dan selamat datang di segmen Mie instan pertama kali ini muncul di Jepang sekitar tahun 1958. Ya walau mie sendiri udah nongol duluan di Cina ribuan tahun yang lalu. Tapi yang namanya mie instan yang tinggal seduh air panas terus siap makan, itu hasil karya orang Jepang. Waktu itu Jepang lagi ngalamin kelaparan pasca perang. Orang-orang pada kesulitan buat dapat makanan yang cepat, murah, dan bisa disimpan lama. Tapi ada bapak-bapak berotak senku bernama Momofuku Ando yang mikir gimana cara bikin makanan yang tahan lama, murah, tapi tetap enak. Nah, jadi akhirnya dia mulai nge-eksperimen mie buatannya. Ada yang mie dikeringin biasa, digoreng lama, dijemur, di oven, bahkan sampai dibakar. Sampai akhirnya dia nemuin cara mie mentah digoreng cepet pakai minyak panas. Proses ini disebut flash frying. Hasilnya air di dalam mie langsung menguap, bikin mie-nya jadi kering, renyah, dan awet berbulan-bulan. Tapi yang paling keren, pas diseduh air panas, mie ini langsung balik jadi lembut lagi, kayak baru dimasak. Akhirnya dia buat bumbu-bumbu kering, buat dicampurin ke mie instan. Dan dari situlah lahir produk mie instan pertama di dunia, namanya chicken ramen. Anjay. Seketika produk ini langsung meledak di Jepang dan nyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Mie instan sendiri masuk ke kita sekitar tahun 1960-an. Perusahaan Jepang mulai kerjasama sama pengusaha Indonesia buat bikin pabrik mie instan di sini. Lahirlah PT Sanmaru Food Manufacturing (CO Ltd), kerjasama antara Jepang dan Indonesia. Dan terciptalah mie instan pertama di Indonesia, yaitu Super Mie. Karena produk revolusioner ini diterima di masyarakat, akhirnya mulai bermunculan berbagai merek mie instan baru, yang bahkan masih bertahan dan berkembang sampai sekarang. Akhirnya mie instan udah bukan cuma makanan cepat saji doang, tapi udah jadi bagian dari hidup orang Indonesia. Dan kalau ditarik dari sejarah tadi, alasan mie instan bisa sepopuler itu di Indonesia, ini karena semuanya berawal dari kata murah karena kondisi, lalu berlanjut sayang karena praktis, dan berujung jatuh cinta sebagai budaya. Mie instan di Indonesia sejak awal merupakan produk yang relatif terjangkau dengan rasa produk yang memuaskan. Bayangkan hanya dengan Rp3.000, kalian bisa mencoba sebuah makanan yang nikmat dari tekstur mie, didukung dengan varian rasa yang banyak pula. Mencoba rendang yang umumnya mengeluarkan Rp20.000 lebih, bisa kita icip dengan lebih unik hanya dengan membeli mie instan rendang seharga 3.000-an saja. Begitupun dengan mie Aceh, cabai hijau, ikan cakalang, ayam panggang, ayam bawang, kari ayam, dan masih banyak masakan-masakan lainnya yang bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau dan tanpa teknik masak yang repot. Bayangkan masakan-masakan yang gue sebut tadi yang secara original butuh bahan dan teknik masak yang sangat memakan banyak waktu. Sehingga selain murah, mie instan membuat semua masakan tadi dinikmati dengan cara praktis. Praktis ini juga lah yang menjadikan mie instan benar-benar easy to cook, sehingga memungkinkan berbagai macam jenis orang mengkonsumsinya. Mau itu buat sarapan, makan siang, makan malam, atau bahkan bekal di shift subuh sekalipun. Semuanya mudah karena hanya perlu beberapa menit saja untuk memasaknya. Tapi yang berkesan dari itu semua, mie instan di Indonesia sudah menjadi budaya yang melokal banget.
Karena faktanya sejak awal mie instan bukanlah produk impor, sehingga cita rasa dan seni dari mie instan itu sendiri memang sudah kental dengan masyarakat kita. Bahkan gak jarang banyak orang luar negeri yang setuju kalau mie instan terbaik itu adalah mie instan yang diproduksi dari Indonesia, yang tentu saja itu Indomie. Soalnya Indonesia memang merupakan tempatnya mie instan yang membuat rasa bangga dan berujung menjadi budaya. Mie instan bukan hanya sekedar makanan cepat saji, tapi juga sudah menjadi culture di Indonesia. Ketoprak dikasih Indomie, makan nasi masih ditambah pakai mie instan pula. Makanan darurat akhir bulan, makanan bekal buat sekolah, makanan nyaman saat suasana hujan, atau makanan darurat ketika sedang perjalanan jauh. Mie instan seolah menjadi sebuah makanan yang menjadi budaya dan fleksibel di kondisi apapun. Tapi meskipun begitu, bagaimana dengan gizinya? Walaupun sudah menjadi budaya, perlu diingat mie instan tetap saja merupakan sebuah junk food. Bahkan makanan-makanan unik yang gue mention di chapter sebelumnya, seperti ketoprak Indomie lah, mie kremes, ataupun makan mie pakai nasi dan sejenisnya, memang merupakan makanan-makanan yang benar-benar cukup brutal. Loh, kok bisa? Mie instan pada dasarnya merupakan sebuah tepung yang melalui banyak sekali proses yang berujung pengawet, dan natrium yang tinggi akan menjadi bahan utama hidangan ini. Yang membuat mie instan tanpa topping apa-apa hanyalah seonggok tepung kenyal yang diberi garam dan penguat rasa segitu banyaknya untuk memberikan rasa yang kuat. Mie instan bukanlah makanan yang berbahaya, tapi hanya makanan yang tidak memiliki gizi, sehingga untuk menikmatinya perlu diberikan topping atau tambahan yang sifatnya justru bergizi. Diberikan sayur, telur, ataupun daging, agar mie instan yang awalnya hidangan kosong ini menjadi hidangan normal yang memiliki gizi yang seimbang. Pada akhirnya mie instan memang menjadi culture kita, tetapi kembali dari fungsi utama dari mie instan itu sendiri, yaitu makan darurat yang memang mudah dikonsumsi ketika kita kurang makan, kepepet, dan lain-lain yang umumnya itu dikonsumsi sekali-kali aja dan bukan dikonsumsi setiap saat. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian tim mie goreng atau mie rebus? Silahkan komen juga. Begitulah culture mie instan di Indonesia yang memang sudah melekat dari dulu. Bahkan gue sembari membuat skrip ini kebetulan ditemani dengan sepiring mie instan. Lagi-lagi karena masaknya benar-benar praktis di tengah kehektikan pekerjaan dan kegiatan gua. Dan terima kasih juga untuk channel Nah Jadi karena sudah mau collab dan bantu-bantu di video kali ini. Yang video kali ini lebih informatif dan inovatif juga. Dan kan suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.